Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Isani dengan akhir NIM 88. Di sini saya akan memberikan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi sebenarnya dua hal ini itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam dunia kerja atau sebuah organisasi. Nah, apa sih persepsi itu? Jadi, persepsi itu adalah cara seseorang memahami dan menafsirkan sesuatu dari lingkungannya. Kita semua punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap hal yang sama. Misalnya ada orang yang bilang dosennya itu tegas, tapi ada juga yang bilang kalau dosennya itu galak. Padahal yang kita lihat itu sama, cuma cara menilainya aja yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan persepsi. Nah, dalam organisasi, persepsi ini penting banget karena perilaku seseorang nggak selalu didasarkan pada kenyataan sebenarnya, tapi pada bagaimana dia memandang kenyataan itu. Kalau persepsinya salah, maka bisa jadi tindakannya juga ikut salah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi seseorang ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari pengalaman pribadi, kepribadian, emosi, situasi, sampai karakter orang atau objek yang dilihat. Ada juga teori yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita bisa menilai orang secara berbeda-beda, yaitu dengan teori atribusi. Nah, teori ini bisa dibilang bahwa ketika kita melihat perilaku orang lain, kita cenderung menebak penyebabnya. Apakah karena faktor internal, misalnya karena sifat orangnya, atau faktor eksternal karena situasi. Nah, contohnya gini, kalau ada teman kita yang datang terlambat, kita bisa aja langsung mikir, dia itu males. Nah, itu tuh faktor internal. Tapi bisa juga karena macet di jalan, dan itu faktor eksternal. Nah, cara kita menilai itu ditentukan sesuai dengan persepsi kita. Kemudian ada kesalahan dalam menilai orang lain. Kadang tanpa sadar kita sering salah dalam menilai orang lain. Ada dua kesalahan yang paling umum. Yang pertama itu ada fundamental attribution error, yaitu saat kita terlalu menyalahkan sifat orangnya tanpa melihat situasinya. Misalnya, kita lihat orang nggak ngerjain tugas, langsung kita bilang dia pemalas, padahal mungkin aja dia itu lagi sakit. Nah, yang kedua ada self-serving bias, yaitu saat kita menganggap keberhasilan itu karena diri sendiri, tapi kegagalan itu karena orang lain. Contohnya aja, kalau nilai ujian kita bagus, kita pasti akan bilang aku pintar. Tapi kalau jelek, pasti kita bilang karena soalnya yang susah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai. Nah, dalam menilai orang, kita juga sering pakai jalan pintas. Contohnya, persepsi selektif. Ini tuh cuma melihat hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita. Kemudian ada efek halo, yaitu menilai seseorang dari satu sisi aja. Misalnya, karena dia ramah, pasti dia juga rajin. Nah, kemudian ada efek kontras, yaitu membandingkan orang dengan orang lain secara nggak adil. Dan yang terakhir ada stereotip, yaitu langsung menilai seseorang berdasarkan kelompoknya. Misalnya, kalau cowok pasti dia jago teknologi. Nah, jalan pintas ini kadang membantu, tapi sering juga bikin penilaian kita jadi nggak objektif. Kemudian ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi itu punya pengaruh besar ke cara kita mengambil keputusan. Dalam teori perilaku organisasi, ada 3 cara umum orang dalam membuat keputusan. Yang pertama, rational decision making, yaitu keputusan diambil secara logis dan terencana. Semua data dikumpulkan dulu, baru dipilih mana yang terbaik. Yang kedua, bounded rationality, yaitu keputusan dibuat dengan keterbatasan waktu dan informasi. Jadi kita ambil yang cukup baik, bukan yang sempurna. Yang ketiga ada intuition. Nah, keputusan yang diambil ini berdasarkan firasat dan pengalaman pribadi. Kadang benar, kadang juga bisa keliru. Kemudian ada bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Dalam praktiknya, banyak orang yang sering terjebak dalam bias pikiran saat mengambil keputusan. Beberapa di antaranya adalah overconfident bias, yang terlalu percaya diri sampai akhirnya nggak mau dengar masukan orang lain. Kemudian ada according bias, yaitu terpaku pada informasi awal meski data baru menunjukkan hal yang berbeda. Kemudian ada confirmation bias. Ini tuh cuma mencari informasi yang mendukung pendapatnya sendiri. Nah, kemudian ada availability bias, yaitu menilai sesuatu hanya dari yang paling mudah diingat. Kemudian ada escalation of commitment, yaitu tetap ngeyel mempertahankan keputusan salah karena udah terlanjur. Kemudian ada randomness error, yaitu mengira kejadian acak itu punya pola. Kemudian ada risk affirmation, yaitu terlalu takut untuk mengambil resiko. Dan yang terakhir ada hindsight bias, yaitu setelah tahu hasilnya kita sok bilang aku udah tahu kok dari awal. Nah, seperti itu. Semua bias ini bisa bikin keputusan kita nggak objektif dan hasilnya malah jadi kurang tepat. Kemudian ada cara menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Biar nggak terjebak dalam bias tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fokus pada tujuan utama keputusan. Yang kedua, cari informasi dari dua sisi, bukan cuma yang mendukung kita. Yang ketiga, jangan menilai sesuatu dari kebetulan atau firasat saja. Yang keempat, mempertimbangkan semua pilihan sebelum memutuskan. Dengan begitu, keputusan yang kita ambil bisa lebih rasional dan adil. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan. Selain persepsi dan bias, keputusan seseorang juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan individu seperti kepribadian, kemampuan berpikir, jenis kelamin, dan budaya. Kemudian ada juga faktor organisasi seperti sistem penilaian, peraturan waktu, dan juga pengalaman pada masa lalu. Yang selanjutnya itu ada etika dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan di dunia kerja, kita juga nggak boleh lupa sama etika. Ada 3 pendekatan utama yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada utilitarianisme, yaitu memilih keputusan yang memberi manfaat paling besar untuk banyak orang. Yang kedua, fokus pada hak, yaitu dengan menghargai hak-hak setiap individu. Dan yang ketiga, fokus pada keadilan dengan memastikan keputusan dibuat dengan adil tanpa memihak siapapun. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan kalau persepsi itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Kalau persepsi kita salah, maka keputusan yang kita ambil juga bisa salah. Makanya penting banget buat belajar memahami diri sendiri, membuka pikiran, dan selalu berpikir objektif sebelum menentukan sesuatu. Dengan begitu, kita bisa jadi pribadi yang lebih bijak, rasional, dan juga adil, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia kerja nantinya. Jadi, intinya keputusan yang baik itu bukan cuma berdasarkan perasaan, tapi juga didukung oleh pemikiran yang jernih, persepsi yang tepat, dan nilai-nilai etika yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.